Sudah, Sampun Ustazah. Sampun Ustazah. Baik. Tafadhol. Jazakillahu khairan atas waktunya. Baik teman-teman, kita mulai. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustazah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah zaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia, hidayah, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Baik teman-teman sekalian, kajian kita pada sore hari ini yaitu tentang kiat wanita muslimah meraih pahala di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tersebut, Allah SWT memberikan banyak sekali keutamaan ya selama 30 hari tersebut ya atau 29 hari Allah memberikan banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang tidak bisa didapatkan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai wanita muslimah, kita harus paham atau bisa memanfaatkan waktu tersebut. Jangan sampai bulan Ramadan kita atau ketika kita memasuki bulan Ramadan hanya berlalu begitu saja tanpa memberikan bekas-bekas kebaikan sedikit pun. Artinya apa, akhwat? Jangan sampai ya ketika kita
keluar dari bulan Ramadan atau melewati bulan Ramadan, ya, kita menjadi apa, akhwat? Kita menjadi orang yang rugi, tidak memiliki apa, kebaikan atau keuntungan sedikit pun yang bisa kita raih pada bulan Ramadan. Taib. Sementara akhwat. Baik. Oleh karena itu, ya, bulan puasa merupakan bulan yang atau bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, ya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Dan pada bulan Ramadan tersebut, Allah SWT mewajibkan kita sebuah ibadah, yaitu ibadah yang sangat mulia, yang mana ibadah tersebut merupakan salah satu pokok dari rukun Islam. Ya, kita tahu rukun Islam itu apa saja? Pertama adalah syahadat, sholat, puasa, ya, zakat, dan haji. Jadi 5 perkara itu merupakan pokok atau pondasi dalam agama ini, ya. Sehingga apa? Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Sehingga tidak bisa kita remehkan, ya, tidak bisa kita apa, akhwat, kita remehkan. Agar puasa kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT pada bulan Ramadan tersebut, ya, maka kita harus menjalankan sebaik mungkin. Kemudian selain puasa, ya, ada beberapa ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut, ya. Dan semua amalan atau setiap ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adamah yudha'afu al-hasanatu asyru amsaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Yang artinya adalah setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya sampai 700 kali lipat, ya, ila sab'i mi'ati dhi'fin. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah SWT dengan 10 kali lipat pahalanya, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Maka apa? Ini tidak masuk akal kalau kita hitung atau kita kalkulasikan dengan apa, perhitungan akal manusia. Karena apa? Orang yang memberikan satu atau menanam satu kebaikan, maka yang akan didapat adalah apa? Al-hasanatu misliha, kebaikan semisalnya, ya. Al-jaza'u min jinsil amal, siapa yang menanam, dia yang akan memanen, ya. Dia yang akan apa? Apabila kita menaruh satu, maka kita akan mendapatkan satu. Tapi tidak, ya. Tidak dengan perhitungan Allah SWT, Allah akan melipat gandakan menjadi 10 sampai 700, ya, kali lipat. Kemudian kalau Allah Azza wa Jalla illa sauma. Kemudian Allah SWT berfirman, ya, yang artinya, ya,
illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali amalan puasa. Maka amalan puasa tersebut adalah untukku. Jadi seorang hamba melakukan ibadah puasa ini apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Allah mengatakan wa ana ajzi bihi. Maka aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan membalas kepada hamba tersebut. Kenapa? Min ajli lisaimi ya wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu, karena orang yang berpuasa dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku, ya. Lisaimi farhatani, orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Apakah dua kebaikan itu? Dua kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa, pertama adalah ketika dia berbuka. Ya, bagaimana ya rasa-rasanya ketika kita ya menunggu detik-detik tenggelamnya matahari dan mendengarkan suara adzan pertama kali, maka kita apa? Seperti berharap-harap cemas ya. Berharap-harap cemas seakan-akan mau menyambut sebuah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan orang yang berpuasa, ya. Yaitu ketika menyantap makanan pertama kali yang dia masukkan ketika ya seharian dia menahan lapar ya, menahan lapar dan haus, maka makanan yang pertama kali dia masukkan itulah kenikmatan ya, kenikmatan yaitu kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa adalah ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Ya. Jadi umumnya ketika Allah SWT memerintahkan atau mensyariatkan sebuah ibadah, maka manfaat atau hikmah ibadah itu akan kembali kepada hamba sendiri. Contohnya, ya, ketika Allah SWT memerintahkan atau mensyariatkan zakat atau sedekah, maka zakat dan sedekah itu kembali manfaatnya kepada manusia itu sendiri, yaitu apa? Yaitu orang yang kaya atau orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk menutup kekurangan hamba yang lain, yaitu kembali kepada hamba itu sendiri. Contohnya yang lain, ketika Allah SWT memerintahkan kita kepada wanita untuk memakai jilbab ketika keluar rumah, maka manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri supaya kita terjaga ketika keluar, tidak diganggu oleh laki-laki asing. Maka manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Maka kecuali puasa, kata Allah ana ajizi bihi, aku yang akan membalasnya sendiri nanti ketika hamba itu bertemu dengan Rabb-nya. Dan kenikmatan yang paling nikmat ketika kita berada di surga adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti ketika kita ya apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga dan kita melihat wajah Allah, maka kita akan melihat seperti bulan di bulan yang penuh ya, atau seperti melihat matahari tanpa ada pembatas ya, tanpa ada pembatas, tidak ada tabir ya. Kalau di dunia tidak ada manusia yang mampu melihat Allah. Nabi Musa saja ya yang memohon meminta
Ini araka, ya. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Nabi Musa mengatakan, ya, di apa namanya, ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel, ya. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Kemudian Allah mengatakan, lantaroni, engkau tidak akan mampu melihatku, wahai Musa. Ya, tapi Nabi Musa tetap bersikukuh ingin melihat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fangdur ilal jabali, lihatlah ke bukit atau gunung itu. Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani, apabila ya gunung itu tetap pada tempatnya dan engkau mampu bertahan untuk melihat, fasaufa tarani, Allah mengatakan engkau akan melihatku, ya. Maka apa? Setelah itu falamma tajalla, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri di hadapan Nabi Musa, ya, di atas bukit, ya, Tur, maka apa? Tajallas soika, yaitu Nabi Musa langsung pingsan, ya, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia, tapi nanti bisa dilihat di akhirat atau di surga, dan itulah kenikmatan seorang mukmin nanti pada hari kiamat, ya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tabir atau pembatas. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi, ya. Jadi itulah keutamaan akhwat? Keutamaan melakukan amal kebajikan pada bulan Ramadan dan kebahagiaan orang yang berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang lain, ya, tentang keutamaan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Ini keutamaan melakukan puasa pada bulan Ramadan, ya. Tapi syaratnya akhwat harus karena iman. Karena kita percaya kepada Allah, kita beriman, ya. Dan kita yakin ibadah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, syarat yang kedua adalah ihtisaban, mengharap pahala, ya. Jadi jangan seperti orang orang sufi, ya. Mereka melakukan amal kebaikan, ya. Jadi tanpa didasari ihtisaban, mengharap pahala, ya. Jadi mereka melakukan ibadah itu sudah, yang penting melakukan ibadah, nanti terserah Allah dimasukkan neraka atau surga itu urusan Allah. Tidak boleh begitu. Jadi ketika kita melakukan ibadah harus dibarengi dengan 3 syarat. Yang pertama adalah karena kita cinta kepada Allah sehingga mendorong kita untuk melakukan ibadah tersebut. Yang kedua adalah karena
roja, berharap. Ya, yang ketiga adalah apa? Khauf, takut. Ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah puasa atau ibadah-ibadah apapun, sholat atau yang lainnya, harus ada 3 syarat itu. Cinta, khauf, dan roja ya. Karena kita cinta kepada Allah sehingga mendorong kita untuk melakukan ibadah. Yang kedua itu adalah kedua dan ketiga harap-harap cemas. Jadi berharap supaya puasa kita diterima di satu sisi. Di sisi yang lain, kita takut kalau puasa kita tidak diterima. Jadi bisa menyatukan dua rasa itu, harap-harap cemas. Ya, kita berharap supaya kita tidak berkecil hati. Kemudian kita cemas supaya kita tidak terlalu pede ya dengan amalan yang kita lakukan. Baik. Jadi itu tentang keutamaan puasa. Akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana kiat kita sebagai wanita muslimah agar kita bisa meraih, bahkan bukan hanya mendapatkan atau meraih tapi meraup ya. Meraup itu seperti orang yang rakus. Seakan-akan Ramadan besok ya, semoga kita dimudahkan dan diberikan kesehatan untuk memasuki bulan Ramadan ya. Jadi seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir begitu ya. Jadi kita beribadah ya seakan-akan itu adalah apa? Para ulama salaf dahulu mengatakan salatlah engkau. Ketika engkau salat, maka tanamkan pada hatimu seakan-akan itu adalah salatmu yang terakhir. Ya, jadi terakhir engkau berjumpa ya di dunia. Begitu juga ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya kita tanamkan pada diri kita seakan-akan ini adalah bulan apa? Ramadan kita yang terakhir. Siapa yang bisa menjamin nyawa kita akan berlanjut sampai pada bulan Ramadan yang akan datang? Karena apa? Usia manusia itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhwati fillah zaniyallahu wa iyyakum, kiat yang pertama ya, agar kita bisa meraup pahala pada bulan Ramadan ya, yaitu menata hati. Yang pertama adalah menata hati ketika memasuki bulan Ramadan. Menata hati bagaimana? Menata hati yaitu berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, jangan merasa apa sempit hati atau jangan merasa susah karena kita tidak bisa makan sepuasnya, ya. Kemudian membayangkan belum dijalani sudah membayangkan bagaimana haus dan laparnya kita ya, bagaimana dahaganya kita di siang hari bulan Ramadan. Ya. Tapi kita bayangkan ini adalah apa? Perintah. Di balik itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang luar biasa. Dan ketika kita berbahagia, senang ya dengan memasuki bulan Ramadan, itu adalah bukti keimanan kita ya, berarti di dalam hati kita itu ada keimanan karena cinta dengan apa? Atau senang dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi kita harus menata ya. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita ini berat ya. Kita lawan kalau ada rasa berat, ada rasa takut ya, tidak bisa melakukan ibadah, maka kita lawan dan berupaya.
Kemudian berikutnya adalah ikhlas. Ya, ini yang paling penting. Ikhlas. Jadi kita melakukan puasa, ya ibadah yang inti pada bulan Ramadan itu dengan ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah ya melakukan suatu amalan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Jadi kalau kita ditanya, kamu berpuasa tujuannya apa? Karena saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan, ya, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala apa? Memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa, dan orang yang mengingkari kewajiban puasa hukumnya kafir. Orang yang tidak melakukan puasa dan dia tahu kewajibannya, dia telah apa? Terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama ya mengatakan apabila ada orang yang tidak berpuasa, kemudian dia tahu puasa itu wajib, tapi dengan apa namanya sengaja ya dia apa menodai bulan Ramadan, menggampangkan, meremehkan, ya, sehingga dia tidak puasa. Maka kata ulama, dia tidak perlu menutup puasanya, ya. Sebagaimana sholat, orang yang meninggalkan sholat karena apa namanya dia meremehkan, ya, dan dia tahu sholat itu adalah wajib, kata para ulama atau sebagian para ulama, dia tidak perlu mengqadha. Ya, karena apa? Dia telah meremehkan suatu kewajiban yang sangat besar. Seandainya ditutup dengan 1000 kali sholat, tidak akan menutup satu sholat yang dia tinggalkan karena kesombongannya itu. Begitu juga dengan apa, akhwat? Begitu juga dengan puasa, ya. Karena sholat dan puasa adalah sama-sama rukun Islam, ya. Jadi kita harus apa, akhwat, tadi? Menata hati, yaitu dengan apa? Berbahagia dan ikhlas. Ya, kita harus apa? Kita harus ikhlas melakukan puasa pada bulan Ramadan. Bukan karena manusia, bukan karena sungkan, ya, bukan karena yang lainnya. Baik. Yang kedua, ya, kiat berikutnya agar kita bisa meraup pahala di bulan Ramadan setelah ikhlas, ya. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berdasarkan pada niatnya. Dan Allah SWT tidak menerima amalan seorang hamba kecuali harus didasari dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, kiat yang kedua adalah berbekal ilmu sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, kita harus apa? Berilmu, ilmu tentang apa, akhwat? Tentang puasa. Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu apa? Beliau mengatakan babul ilmi qablal qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu, ya, qablal qawli wal amal, sebelum berkata dan beramal. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita harus berilmu terlebih dahulu tentang apa? Tentang puasa, tentang syarat dan rukunnya, pembatal-pembatal puasa itu apa saja, ya. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang puasa itu apa saja, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa itu apa saja, ya. Maka apa? Harus kita ilmui terlebih dahulu, ya. Karena apa? Apabila kita mengilmui, ya, terutama ilmu tentang puasa, maka kita akan menjalankan suatu ibadah itu dengan apa? Di atas
ilmu dan yakin, ya, di atas pengetahuan dan kemantapan hati. Sehingga apa namanya, tidak ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Misalnya orang ribut masalah, misalnya sikat gigi pada bulan Ramadan itu membatalkan puasa atau tidak. Ya, orang mengatakan batal, sebagian orang mengatakan tidak batal. Kalau kita tidak berilmu, kita pasti akan ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan karena kita tidak punya ilmunya. Tapi apabila kita sudah tahu ilmunya, kita yakin, maka kita akan berpegang teguh dengan ilmu yang kita yakini, ya. Atau misalnya orang yang sahur, ya, atau ketika orang yang terlambat bangun sahur, kemudian dia makan sampai adzan, ya, bagaimana puasanya? Puasanya hari itu batal atau tetap sah? Kalau orang yang tidak punya ilmu, maka dia akan bimbang. Sah enggak, seperti itu. Tapi apabila dia sudah tahu ilmunya, tahu dalilnya, maka yang ada adalah kemantapan hati di dalam hatinya, sehingga dia tidak mudah untuk ikut-ikutan atau terombang-ambing dengan keumuman manusia. Ya, jadi akhwat, ini masih ada beberapa hari, ya, bagi kita sebelum memasuki bulan Ramadan, maka kita manfaatkan waktu ini untuk mengilmui atau mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa. Baik. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga, agar kita bisa meraih atau meraup pahala pada bulan Ramadan, yang ketiga adalah itu membuat target ibadah di bulan Ramadan. Ya. Membuat target ibadah dan mengatur waktu pada bulan Ramadan. Ya. Kita harus punya target, akhwat. Ya. Karena apa? Bulan Ramadan itu tidak seperti bulan-bulan yang lain. Jumlahnya hanya 30 hari atau 29 hari. Apabila bulan Ramadan itu luput atau lewat berlalu, maka kita tidak bisa mengulang kembali, kecuali harus menunggu 1 tahun berikutnya, ya. Kecuali harus menunggu 1 tahun berikutnya kembali, kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, kalau umur kita dipanjangkan oleh Allah SWT sampai bulan Ramadan yang akan datang. Tapi apabila Allah SWT menutup usia kita setelah bulan Ramadan atau di pertengahan tahun setelah Ramadan atau bahkan mau memasuki bulan Ramadan, Allah mencabut nyawa kita, maka kita tidak bisa mengulang kembali bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus membuat target ibadah. Yang kita utamakan adalah amalan-amalan yang wajib dahulu pada bulan Ramadan. Kita harus tahu amalan-amalan yang wajib pada bulan Ramadan itu apa, ya. Yang pertama adalah sholat, tetap sholat itu baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, sholat itu hukumnya adalah sholat sholat rawatib atau sholat fardu yang jumlahnya 5 itu hukumnya adalah wajib. Kalau sebelum Ramadan kita suka menunda-nunda, kita suka mengakhir-akhirkan, maka pada bulan Ramadan usahakan tepat pada waktunya. Karena bulan Ramadan umumnya pekerjaan kita sedikit berkurang, terutama dalam masalah makanan. Yang biasanya kita masak 3 kali dalam sehari, ketika bulan Ramadan kita hanya makan berapa?
2 kali. Dan porsinya pun tentu lebih sedikit, ya. Karena porsi orang yang berpuasa itu tentu apa? Tidak sama dengan orang yang tidak berpuasa. Ya. Yang kedua, amalan yang wajib adalah puasa. Jadi itu 2 ya, amalan inti. Pada bulan Ramadan yaitu apa? Sholat dan puasa. Kita harus utamakan. Setelah itu kita harus membuat target setelah yang wajib. Kita menambah amalan-amalan yang sunnah. Karena waktu ini adalah apa? Waktu yang istimewa. Ya. Maka amalan-amalan yang sunnah, contohnya adalah apa? Yaitu qobliyah, ba'diyah, ya. Salat sunnah apa? Qobliyah. Sebelum duhur, ya. Sebelum isya, sebelum subuh, ya. Kemudian apa? Ba'diyah. Ya. Usahakan kita apa? Selalu menjaga salat sunnah apa? Qobliyah ba'diyah yang jumlahnya 10 atau 12 dalam sehari semaram. Ya. Kemudian setelah itu akhwat, ya, kita targetkan, usahakan kita apa? Qiyamul lail, salat malam. Baik di awal malam atau di akhir malam. Atau pada bulan Ramadan biasa disebut dengan apa akhwat? Tarawih, ya. Maka apa? Kita harus targetkan. Ya. Kita harus apa? Targetkan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana, barang siapa yang qama, ya, melakukan salat. Qama itu qiyamul Ramadan, salat malam atau salat tarawih pada malam bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Jadi kita upayakan entah itu berjamaah di masjid, tidak apa-apa karena wanita tidak dilarang berangkat ke masjid selama memenuhi syarat-syaratnya, atau berjamaah sendiri, ya, di rumah dengan sekelompok wanita atau dengan putri-putri kita, ya, dengan ibu saudari kita, tidak apa-apa, ya, boleh, ya, atau kita lakukan sendiri-sendiri, tidak mengapa, ya, tetap kita mendapatkan apa? Keutamaan melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan, ya. Kemudian di antara amalan-amalan yang lain yang diupayakan untuk dilakukan pada bulan Ramadan adalah sholat duha, ya. Sholat duha di pagi hari sampai menjelang apa akhwat? Sampai menjelang duhur. Insya Allah, ya, minimal 2 rakaat, insya Allah kita mampu. Yang penting kita niat, ya. Kalau kita niat, ya, maka apa? Allah mudahkan. Kalau kita tidak niat dan tidak punya tekad, meskipun 1 rakaat pun, kalau kita tidak punya niat, ya, maka amalan yang kecil itu akan menjadi berat bagi kita. Kemudian selanjutnya adalah di antara ibadah-ibadah yang harus kita targetkan pada bulan Ramadan, yaitu apa? Tilawatul Quran. Ini yang paling utama, ya, di antara amalan-amalan sunnah yang lain. Membaca apa? Banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Ya, ini harus diutamakan karena syahrul Ramadan wa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan apa? Bulan Al-Quran. Malaikat Jibril setiap bulan Ramadan turun secara khusus ke bumi
menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperdengarkan apa? Atau malaikat mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Jadi setiap bulan Ramadan, ya, malaikat apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah di murojaah, ya, pada setiap apa? Bulan Ramadan, ya. Dan keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf, ya, man qara'a harfan, satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim, ayat pertama yang ada pada surat Al-Baqarah, ya, alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fi, dan seterusnya. Alif lam mim itu dikatakan satu huruf, tidak. Tetapi walakin alif harfun wa mimun apa? Walamun harfun wa mimun apa? Harfun. Tetapi ya, alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Ya, 3 huruf, yaitu apa? Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, yaitu 3 huruf. Berarti apa? Apabila kita baru membaca alif lam mim, minimal kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Minimal itu. Dan itu bisa dinaikkan lagi oleh Allah SWT sampai berapa? 700 tadi, ya. Disebutkan di awal 700 apa akhwat? 700 kebaikan. Ya. Maka apa? Kita upayakan akhwat, ya. Kita upayakan, kita harus punya target. Di bulan Ramadan besok, ya, kalau pahala membaca Al-Quran sedemikian besarnya, ya, maka bayangkan apabila dalam 1 bulan kita bisa khatam 5 kali juz. 5 kali 5 kali khatam. Ya, bagaimana kok bisa 5 kali khatam? Bisa saja. Ya. Jadi tinggal dibagi, ya. Kalau 1 pekan itu 4, ya. 1 bulan itu 4 pekan. Ya. Jadi minimal berapa? 6 hari sekali kita khatam Al-Quran, atau tadi ya, minimal 1 bulan itu 1 kali khatam, ya. Minimal 1 bulan 1 kali khatam, atau apa namanya, maksimalnya, ya, 5 kali khatam lah paling enggak. Paling enggak berapa akhwat? 5 kali khatam, ya, atau maksimalnya. Kalau 5 kali khatam berarti 6 hari sekali kita harus apa? Selesai 30 juz. Itu maksimal lah untuk ukuran kita, apa, ibu-ibu, ya, dengan kesibukan yang luar biasa, ya, mulai masak, mengatur rumah, mencuci, dan semisal. Minimalnya akhwat, minimalnya usahakan, ya, paling enggak itu 1 bulan 1 kali khatam, ya. 1 bulan 30 juz. Al-Quran kan terdiri dari 30 juz. 1 bulan 30 hari, ya. 1 bulan 30 hari berarti 1 hari kita habiskan 1 juz. Bagaimana mengaturnya? 1 juz itu kan berapa, ya?
1 juz itu 10 halaman atau 8 halaman. Katakanlah 10 ya. 10 halaman atau 10 lembar ya. Berarti 10 lembar kita baca setiap kali setelah melakukan sholat rawatib. Dibagi 5 ya. Berarti setelah maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Nanti 1 bulan kita khatam berapa akhwat? Kita khatam 1 juz. Jadi minimal ya, minimal 1 bulan itu 1 kali khatam. Maksimalnya ya, kalau bisa 5 kali ya. 5 kali itu ya 6 hari khatam. 6 hari berapa akhwat? 6 hari khatam atau 4 kali khatam. Satu pekan khatam. Jadi diukur ya. Misalnya Ramadannya dimulai hari Jumat. Usahakan Jumat depan kita sudah khatam 30 juz. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus mengistimewakan Al-Qur'an ya pada bulan Ramadan? Karena itu tadi ya. Malaikat Jibril saja secara khusus turun ke bumi memurajaah apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu para ulama salafus saleh dahulu mereka apa? Menutup majelis-majelis mereka, ya, menutup majelis-majelis mereka demi apa? Untuk bisa membaca Al-Qur'an, ya. Menutup majelis mereka secara khusus agar bisa fokus membaca Al-Qur'an. Ya, Imam Asy-Syafi'i disebutkan di dalam riwayat ya beliau 1 bulan itu bisa khatam 15 sampai 17 kali membaca Al-Qur'an itu bisa khatam 15 sampai 17 kali. Ada yang 5 kali, ya ada yang 10 kali, ya ada yang 8 kali khatam. Ya. Ini artinya apa? Memang Al-Qur'an ini ya keutamaannya luar biasa, akhwat ya. Jadi jangan sampai kita lalai dari membaca Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Kalamullah itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara, Allah memiliki sifat al-kalam, yaitu berbicara. Di antara pembicaraan Allah, ucapan Allah adalah Al-Qur'an. Jadi apabila kita membaca Al-Qur'an, berarti kita mengulang-ulang ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengulang ucapan Al-Khaliq sang pencipta yang memberikan kita nyawa, yang memberikan kita rizki, ya, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Berarti ini keutamaannya akhwat luar biasa, ya. Jadi itu usahakan planning kita di bulan Ramadan yang akan datang dalam membaca Al-Qur'an. Selain membaca Al-Qur'an, kita juga banyak berzikir akhwat, ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, ya, memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tahlil dan tahmid kalau kita ingat, ya. Duduk ya sendiri atau sambil menunggu waktu maghrib, daripada kita bengong, daripada kita sibuk main HP, lebih baik duduk-duduk bersama keluarga, sama suami, sama anak-anak, ya, membaca doa masing-masing sesuai dengan hajatnya, minta apa, punya kebutuhan apa, kita ajarkan, ya. Kemudian sambil menunggu kita baca Al-Qur'an mungkin, kemudian berzikir, ya, baca takbir, tahlil, jangan lupa zikir pagi dan petang, karena itu adalah benteng kita, ya, dari gangguan syaitan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita dilalaikan oleh syaitan, apalagi ya kerasukan syaitan, ya, kerasukan jin. Naudzubillah. Jangan sampai, ya.
Kemudian bersolawat, ya, baca solawat, karena solawat itu adalah apa? Juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang lain, ya, yang harus kita targetkan pada bulan Ramadan selain yang wajib adalah apa tadi? Bersedekah. Banyak bersedekah pada bulan Ramadan, ya, dengan kelebihan yang kita miliki, entah itu kelebihan dalam masalah materi, ya, uang, atau kelebihan dalam masalah makanan, atau kelebihan dalam masalah-masalah yang lain, maka kita banyak bersedekah, ya. Kenapa, akhwat? Karena bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk banyak bersedekah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan pada bulan Ramadan beliau apa? Lebih dermawan lagi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi apabila memasuki bulan Ramadan, ya. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, ya, sampai didatangi oleh Jibril, dan malaikat Jibril, ya, selalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali di malam bulan Ramadan, ya, setiap kali di malam bulan Ramadan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di hadapan apa? Malaikat Jibril, memurajaah apa? Hafalan Al-Quran. Jadi yang di diperdengarkan di hadapan malaikat adalah hafalannya, bukan bacaan, karena Nabi adalah Nabiyun ummi. Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Jadi apa? Al-Quran itu diperdengarkan, di murojaah, ya, di hadapan malaikat apa? Malaikat Jibril. Wa kana ajwada bil khairi minar rihi al mursalah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan, beliau, ya, dermawannya itu seperti angin yang bertiup, ya, seperti angin yang bertiup kencang, ya. Jadi melebihi keran yang mengalir. Kalau kita mensifati orang yang dermawan, ya, terutama pada bulan Ramadan, ya. Jadi orang-orang yang bersedekah pada bulan Ramadan, mereka yang sudah mengenal sunnah, ya, dan memahami keutamaannya, ibaratnya seperti keran yang mengalir. Adapun Nabi seperti apa? Angin yang bertiup kencang. Itulah kedermawanan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita upayakan, akhwat, sedekah itu tidak perlu menunggu apa? Kita punya uang banyak, tidak perlu. Kalau menunggu uang banyak atau rezeki banyak, kita tidak akan bersedekah, ya. Kita tidak akan bersedekah selamanya kalau menunggu apa? Rezeki banyak. Tapi apa yang kita miliki, kita sisihkan, entah itu berupa materi, berupa makanan meskipun hanya 1 piring, ya, atau makanan yang kita buat, ya, untuk berbuka, ya, yang kita tahu tidak akan kita habiskan, ya. Karena apa? Kadang manusia itu seakan-akan, ya, ketika dia merasa lapar di siang hari atau sore hari, seakan-akan semuanya akan masuk ke dalam lambungnya.
Padahal ketika dia makan baru 1 macam atau 2 macam atau 3 macam makanan, perutnya sudah tidak mampu untuk menampung. Jadi kita harus punya ukuran, akhwat. Kita harus punya ukuran. Kalau sekiranya kita tidak akan habis dan besok pun akan terbuang-buang, ya, lebih baik kita kasihkan ke tetangga kita, ke teman kita, ya, yang mereka itu kurang mampu, kita sedekahkan kepada mereka supaya apa? Kita mendapatkan pahala dan keutamaan pada bulan Ramadan. Baik. Jadi itu poin yang keberapa tadi? Poin yang ketiga, ya. Jadi apa? Membuat target ibadah, ya, dan mengatur waktu sebaik mungkin pada bulan Ramadan. Selain itu, ya ada kewajiban yang sangat penting. Selain puasa dan sholat, ya, yaitu kewajiban kita sebagai seorang istri. Ya. Jadi di bulan Ramadan tetap kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang istri, seorang ibu, yaitu apa? Tetap merawat anak-anak, merawat suami, seperti masak, ya, mencuci pakaian, merawat rumah, mengajari anak-anak, ini kewajiban kita. Tetap kita laksanakan dan kita tetap akan mendapatkan pahala, ya. Jadi pekerjaan yang kita lakukan di dalam rumah itu akhwat, itu bernilai apa? Akan bernilai pahala. Berikutnya yang keempat, di antara kiat meraup pahala pada bulan Ramadan, yang keempat adalah banyak berdoa di bulan Ramadan, terutama pada waktu-waktu yang mustajabah. Ya, kenapa? Doa orang yang berpuasa itu akhwat dikabulkan. Ya, karena dia sedang melakukan ketaatan. Ya. Jadi doa orang yang berpuasa itu dikabulkan. Maka kita berdoa, ya, di siang hari ketika kita menahan lapar dan haus, kita ingat kita punya doa yang akan dikabulkan oleh Allah, kita berdoa. Ya. Kemudian ketika apa? Sahur. Ya. Ketika sahur itu termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Kenapa? Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Dan Allah SWT turun pada sepertiga malam yang terakhir. Allah mengatakan man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang memohon kepadaku aku akan memberinya. Dan barang siapa yang beristighfar, memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Inilah keutamaan waktu sahur akhwat. Jadi ketika waktu sahur jangan hanya sekedar apa untuk keperluan makan-makan saja, tapi gunakan apa untuk beribadah juga, yaitu untuk apa? Berdoa, ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Ini artinya orang-orang yang berdoa di waktu sahur, mereka berdoa pada waktu yang diberkahi. Ya, jadi jangan sampai apa-apa, jangan sampai luput. Kemudian berikutnya, ya, poin berikutnya yang keberapa? Saya lupa. Yaitu melakukan iktikaf. Di antara kiat meraup pahala pada bulan Ramadan bagi wanita adalah beriktikaf. Jika kita punya waktu luang, longgar, suami mengizinkan, dan mungkin anak-anak ya sudah besar atau bisa dibawa untuk iktikaf, silakan ya. Wanita juga diperintahkan untuk melakukan iktikaf sebagaimana laki-laki. Rasulullah SAW pada 10 akhir pada bulan Ramadan, ya, beliau apa?
melakukan iktikaf bersama istri-istri beliau. Diajak iktikaf semuanya, ya. Sebagian mereka ada yang pulang, ya, tidak sampai tuntas. Sebagian mereka ada yang tuntas, ya, sampai 10 akhir. Tujuannya adalah bahwa fokus ibadah mencari malam Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan. Yang terakhir adalah, ya, kiat meraup pahala pada bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu dengan membayar zakat fitrah, ya. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan di akhir bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan. Meskipun waktu terbaik adalah sebelum apa, akhwat? Sebelum berangkat sholat menuju hari raya. Tetapi apabila dibayarkan sebelum itu di akhir-akhir Ramadan, maka diperbolehkan. Kita tetap mendapatkan apa? Pahala membayar zakat fitrah, karena zakat fitrah adalah hukumnya apa, akhwat? Wajib. Baik. Karena waktu yang sudah habis, akhwat, demikian ya secara singkat penjelasan kami atau apa beberapa kiat bagi wanita muslimah agar mendapatkan apa, bisa meraup pahala pada bulan Ramadan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT, ya, semuanya. Teman-teman di sini diberi kesehatan dan bisa memasuki bulan Ramadan dengan sehat dan semangat, dan juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan atau penjelasan kami yang belum jelas, maka kami persilakan untuk bertanya. Silakan, apa? Barangkali ada pertanyaan sebelum kami tutup. Baik, kepada para umahat disilahkan yang ingin bertanya untuk raise hand di kolom komentar. Silakan Ustaz Yahya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ustazah, izin bertanya. Ketika kita membaca Al-Quran itu, saya lebih senang membaca Al-Quran terjemah daripada mushaf. Apakah itu nilainya sama ya Ustazah? Maksudnya nilai pahalanya itu. Apalagi nanti kalau kita di bulan Ramadan saat haid, kita kan boleh membaca Al-Quran tapi yang terjemah. Kalau yang mushaf boleh asal tidak menyentuh ya Ustazah ya. Iya. Terima kasih Ustazah. Baik. Baik. Insya Allah jelas ya pertanyaannya Ummu, yaitu bagaimana nanti apabila bulan Ramadan kita membaca Al-Quran itu atau kalamullah melalui Al-Quran terjemah, apakah diperbolehkan atau apakah pahalanya sama? Naam. Ya, karena apa? Baik terjemah atau bukan terjemah atau mushaf secara utuh, yang kita baca adalah kalamullah, yang kita baca adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya sama, yaitu apa? Satu huruf akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali kebaikan atau 10 pahala kebaikan, itu minimal, dan bisa lebih dari itu. Taib. Jadi tidak ada bedanya ya kita membaca Al-Quran melalui mushaf atau Al-Quran terjemah, atau misalnya melalui handphone ya. Kita punya Al-Quran digital di handphone kita, mungkin lebih mudah dibawa akhwat ya, dan kita baca, nah pahalanya sama.
Karena yang kita baca adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, insya Allah jelas ukti ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya. Baik, kepada penanya selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustazah, mau bertanya untuk masalah iktikaf. Apakah wanita haid boleh ya iktikaf di masjid? Taib. Jazakallah. Sudah, Cukup itu aja Ustazah. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, ya, yaitu apakah wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk beriktikaf pada bulan Ramadan? Ya. Jadi ini masalahnya kembali kepada apa akhwat, perbedaan para ulama. Apakah wanita haid boleh masuk ke dalam masjid? Karena iktikaf itu ya tidak bisa dilakukan kecuali harus di dalam masjid. Ya. Jadi masalah ini dikembalikan kepada apa? Apakah wanita haid boleh masuk ke dalam masjid? Wallahu ta'ala alam. Ya. Pendapat yang paling rajih adalah wanita haid itu boleh, ya. Wanita haid itu boleh masuk ke dalam masjid, ya. Wanita haid itu boleh masuk ke dalam masjid karena beberapa dalil yang sahih, ya. Yaitu apa namanya? Di antaranya adalah ketika Nabi meminta diambilkan sajadah ya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah mengatakan ini haidun, sesungguhnya aku sedang haid wahai Rasulullah. Ini Rasulullah mengatakan inna haidataki laisat fi yadiki, sesungguhnya haidmu itu tidak berada pada tanganmu. Artinya apa? Aisyah mengambilkan sajadah ya dan diberikan kepada Rasulullah ketika itu beliau sedang haid. Selama wanita itu bisa menjaga haidnya, tidak mengenai masjid ya, bisa menjaga najisnya, maka boleh masuk ke dalam masjid. Jadi wallahu ta'ala alam, wanita haid diperbolehkan untuk melakukan melakukan iktikaf di dalam masjid. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nah, Karena dia masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, membaca Al-Qur'an, mendengarkan kajian, ya, berzikir, ya. Nanti kalau haidnya sudah selesai, dia mandi dan melanjutkan iktikafnya. Wallahu ta'ala alam. Ustazah, berarti kalau wanita haid itu boleh ya pegang Al-Qur'an yang ini ada terjemahannya gitu ya Ustazah ya? Nah, boleh. Jadi dari beberapa dalil yang ada akhwat, dari beberapa dalil yang ada tentang perbedaan ulama ya, tentang wanita haid membaca Al-Qur'an atau perbedaan para ulama tentang wanita haid menyentuh Al-Qur'an, bisa disimpulkan jadi beberapa poin. Yang yaitu wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dengan beberapa cara. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf. Membaca dengan hati tanpa menyentuh mushaf. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama ini para ulama sepakat tentang kebolehannya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an terjemahan atau membaca Al-Qur'an tafsir
ya membaca Al-Quran tafsir. Karena apa? Terjemah dan tafsir itu lebih banyak daripada tulisan Al-Quran, sehingga tidak dinamakan dengan mushaf, tetapi dinamakan Al-Quran terjemah atau Al-Quran tafsir. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah membaca Al-Quran melalui handphone, ya, atau melalui handphone dan semisalnya, tablet, ya, atau apa namanya, laptop atau yang lain. Karena bukan mushaf, handphone kan bukan mushaf. Ya. Cara yang keempat yaitu membaca mushaf Al-Quran dengan menggunakan pembatas. Apa ya pembatas? Jadi antara mushaf dengan tangan kita itu ada penghalangnya. Entah itu dengan jilbab kita atau dengan kaos tangan, ya. Kaos tangan. Ini sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Taib. Insya Allah jelas Ukti ya. Insya Allah jelas Ustazah. Baik. Jazakillah. Amin wa anti fajazakillahu khairan. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir. Novita, ada yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Bertanya Ustazah, tata cara melaksanakan sholat sunnah setelah berwudu itu, apakah kita setelah berwudu langsung sholat sunnah setelah wudu atau bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lain? Taib. Ya. Sudah, Sudah, Ustazah. Baik, tata cara melakukan sholat sunnah wudhu. Naam, ya. Namanya sholat sunnah wudhu berarti kita lakukan setelah berwudhu. Ya, kita lakukan setelah wudhu secara langsung. Taib. Kemudian apakah sholat sunnah wudhu itu bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lain? Jadi ini kembali kepada kaidah secara umum tentang pelaksanaan ibadah yang sifatnya itu adalah sunnah, ya akhwat. Tentang pelaksanaan ibadah yang sifatnya adalah sunnah, baik itu sholat sunnah atau puasa apa? Atau puasa sunnah. Ya. Apabila amalan itu sifatnya adalah sunnah, maka bisa digabungkan atau boleh digabungkan, ya niatnya. Contohnya seperti pertanyaan Ibu, ya, yaitu apa? Sholat sunnah wudhu digabung dengan sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya. Pas ketika kita selesai wudhu, kebetulan pas kita juga apa? Masuk ke dalam masjid. Maka boleh menggabungkan dua niat itu. Niatnya tahiyat sholat sunnah wudhu digabung dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi boleh. Seperti puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah, puasa apabila sama-sama sunnah pas hari Senin, pas bertepatan dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid sunnah, puasa Senin sunnah. Maka boleh digabungkan dua niat itu dengan melakukan satu amalan. Tapi apabila sunnah dan wajib tidak boleh, ya. Misalnya apa? Tahiyatul masjid digabungkan dengan sholat subuh 2 rakaat. Ya, niatnya 2, 1 tahiyatul masjid, 1 sholat subuh, tidak boleh. Wajib dengan sunnah tidak bisa digabungkan. Baik. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Apa Ustazah ini? Misalnya kita mau melaksanakan sholat sunnah duha, kan kita mau melaksanakan sholat sunnah setelah wudhu itu, berarti kita sholat sunnah wudhu dulu baru melaksanakan duha atau boleh digabungkan menjadi satu? Dua-duanya boleh. Oh boleh ya. Dua-duanya boleh. Pertama kita niatkan, kalau kita ingin melakukan satu-satu, yang didahulukan apa? Sunnah wudhu dulu. Iya, kan kita selesai wudhu. Ya. Kita niat sholat sunnah wudhu dulu, setelah itu apa?
niat sholat duha. Kalau mau digabungkan, kalau menurut kaidah penjelasan para ulama, naam boleh. Karena sama-sama apa? Sunnah. Baik. Jelas, Jelas. Baik. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi Baik. Ustazah Naam. yang melalui kolom chat. Assalamualaikum lagi. Ustazah. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Iva, saya ingin menanyakan bagaimana cara membayarkan puasa yang banyak, namun telah mendekati waktu kurang 10 hari lagi menuju Ramadan. Baik. Kalau hutangnya 10 ya pas 10 hari sebelum Ramadan. Sampai apa? Terakhir hari ini tanggal 29 atau 30 Sya'ban, besok tanggal 1 Ramadan, tidak apa-apa bersambung. Karena apa? Qadha. Tapi kalau lebih dari 10 ya hutangnya dan waktu Ramadan tinggal 10 hari ya. Kalau itu karena kelalaian kita atau karena kita meremehkan kewajiban membayar puasa, tidak boleh kita berdosa ya. Tidak boleh kita berdosa. Kita harus apa? Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apabila itu bukan karena kelalaian kita, ya, tetap ya kita memohon ampun karena apa? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa aku karena suatu perbuatan yang kami memang benar-benar salah, atau kami karena apa? Perbuatan yang kami lakukan karena lupa. Tetap kita memohon ya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan memperbaiki kesalahan itu. Ya. Kalau kita sekarang masih ada sisa 10 hari, kita tutup yang 10 hari, adapun sisanya nanti kita tutup setelah bulan Ramadan kalau memang bukan karena kelalaian kita. Bagaimana lagi? Sisanya 10 masih ada hutang, hutang tetaplah hutang. Kalau tidak kita bayar sekarang, maka akan terbayarkan di akhirat. Baik, jadi seperti itu. Insya Allah jelas ya? Insya Allah jelas Ustazah. Satu lagi yang terakhir Ustazah. Afwan Ustazah izin bertanya, bagaimana sebaiknya selama bulan Ramadan, apa kegiatan menuntut ilmu secara tatap muka sementara diliburkan dulu atau fokus memperbanyak membaca Al-Quran? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Ya. Jadi insya Allah jelas ya pertanyaannya, selama bulan Ramadan apakah kita fokus membaca Al-Quran, kemudian tidak menuntut ilmu, ya, atau bagaimana ya? Kalau ulama pada zaman dahulu, mereka memang apa? Fokus ya, majelis-majelis ilmu itu ditutup. 1 bulan itu fokus membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sehingga mereka bisa dalam sebulan itu bisa menghatamkan Al-Quran sampai beberapa kali. Nah, adapun kita ya, jadi menurut saya zaman kita dengan zaman ulama pada zaman dahulu berbeda. Ya, zaman dahulu ilmu itu bertaburan di mana-mana. Ya, zaman dulu itu ilmu bertaburan. Jadi apa ya? Manusia itu rata-rata ya. Kan ini zaman apa? Salafus soleh ya. Salafus soleh itu zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 masa keemasan yang masih direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zaman yang terbaik. Artinya kemaksiatan itu masih sedikit, banyak orang solehnya. Jadi meskipun majelis ilmu itu ditutup, mereka tidak khawatir dengan kemaksiatan yang akan dilakukan oleh manusia, karena pada umumnya manusia itu baik secara umum.
Tapi zaman kita ini sudah jauh dari zaman salafus soleh. Kalau majelis ilmu pada bulan Ramadan ditutup secara total, maka apa? Dikhawatirkan kemaksiatan akan semakin merajalela karena tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang hanya fokus membaca Al-Qur'an, kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau kita membaca Al-Qur'an kan manfaatnya atau pahala kebaikannya untuk kembali kepada diri kita sendiri-sendiri. Tapi kalau kita menyampaikan nasihat, mengajak orang lain, memperingatkan dari kemaksiatan, artinya ada amar ma'ruf, ya. Jadi ada upaya untuk meminimalisir kemaksiatan. Kita ajak teman-teman kita, ayo kita kajian, ya. Ayo hari ini ada kajian tentang ini, paling tidak mengingatkan orang yang lupa, ya. Mengingatkan orang yang lalai. Ya, meskipun ilmu itu diulang-ulang, ya. Tapi manusia itu ada lupanya, ada lalainya, ya. Ada masa futurnya, ya. Lihatlah bagaimana Umar, ya, sikap Umar bin Khattab ketika mendengar kabar Nabi Muhammad meninggal dunia, ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan seakan-akan tidak mau menerima dengan kematian Rasulullah, sampai beliau mengatakan mangqala anna Muhammadan mata fa'aqta atau fa'adrib unuqah. Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan memotong lehernya. Bayangkan, sekelas Umar bin Khattab, sekelas sahabat mengatakan seperti itu ketika kematian itu sudah ada di hadapannya. Rasulullah sudah menjadi mayit. Ya, ruhnya sudah terputus dari jasadnya. Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan memotong lehernya. Artinya apa? Sekelas sahabat Umar saja bisa lupa. Lupa dengan firman Allah SWT ketika Abu Bakar, ya. Ketika mendengar ucapan Umar seperti itu, kemudian Abu Bakar membaca ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum au kama qala, ya. Yang artinya adalah tidaklah Muhammad itu kecuali nabi dan rasul. Apakah ketika dia mati, ya, meninggal dunia, kemudian kalian akan kembali kepada kekufuran kalian? Ya. Setelah Abu Bakar atau setelah Umar mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar, maka Umar sadar, ya, aku telah membaca ayat ini. Berarti Umar pernah membaca ayat ini. Bahkan mungkin hafal dengan ayat ini, tetapi di saat itu beliau lupa, ya. Jadi pentingnya akhwat mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tetap menuntut ilmu, tapi frekuensinya atau intensitasnya lebih dikurangi. Kita mempelajari ilmu-ilmu yang penting-penting, yang inti-inti saja. Jangan sampai, ya, artinya kita harus bisa menimbang antara kewajiban dan sunnah. Jangan sampai amalan-amalan yang sunnah itu mengalahkan amalan kewajiban kita, ya. Taib, insya Allah jelas akhwat, ya. Semoga bermanfaat penjelasan kami. Insya Allah itu tadi yang terakhir. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu dan juga dimudahkan oleh Allah dan diberikan kesehatan sampai kita memasuki bulan Ramadan, ya. Baik, jazakumullahu khairan kepada segenap panitia dan teman-teman yang hadir
di majelis ini dan waktu kami kembalikan kepada host acara ini. Silakan ditutup, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pemaparan Ustaz dan Niswa mengenai kiat-kiat bagi muslimah untuk meraup pahala pada bulan Ramadan. Semoga dengan ilmu kita hari ini bisa menjadi amunisi untuk mempersiapkan bulan Ramadan dengan keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ustazah atas Zoom hari ini dan kepada Ummahat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Mari kita tutup dengan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa